Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Teman-temanku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Bagaimana keimanan kita hari ini? Dan bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu saja kita semua sedang berproses menuju jalan kebaikan. Berbicara tentang takwa, ada satu kisah di Damaskus. Ketika itu seorang pemuda miskin ingin belajar ilmu agama. Kemudian ia datangi masjid dan bertemu seorang ulama. Lalu ia menyampaikan hajatnya dan menyampaikan kondisinya pada saat itu. Ulama tersebut pun berkata, "Engkau harus sabar dengan saya. Apapun makanan yang saya makan, engkau juga harus ikut makan dengan saya." Sang pemuda tersebut pun menyetujuinya. Setelah 3 bulan tinggal di sana, pemuda tersebut pun menyadari bahwa ulama tersebut sangat zuhud. Ada makanan ia makan, tidak ada makanan ia pun berpuasa. Pada hari itu, pemuda tersebut sudah 3 hari tidak makan dan sedang berpuasa. Lalu ada bisikan syaitan yang mengajaknya untuk mencuri makanan. Lantas saja, dia memanjat dinding untuk mencari makanan di rumah-rumah warga. Pada saat itu, rumah warga sangat berdekatan dan terbuat dari pelepah kurma. Pada rumah pertama, ia melihat ada seorang wanita yang tidak menutupi aurat. Lantas ia mengabaikannya karena itu bukan tujuannya. Rumah berikutnya, dia melihat dari celah pelepah kurma, tidak ada seorang pun di dalam rumah. Namun ia mencium aroma masakan. Lantas saja pemuda tersebut pun memasuki rumah tersebut dan menuju dapur. Dia menemukan terong yang sedang direbus. Langsung saja dia ingin memakannya. Ketika hendak menelan makanan tersebut, dia pun tersadar dan berkata pada diri sendiri, "Subhanallah, syaitan telah membujukku dan melakukan 3 hal dosa sekaligus. Yang pertama, memasuki rumah tanpa izin. Yang kedua, mencuri makanan. Dan yang ketiga, memakannya." Lantas saja pemuda tersebut pun melempar makanan tersebut dan meninggalkan rumah tersebut. Kemudian ia menuju masjid untuk mengikuti kajian ulama. Karena menahan lapar yang sangat-sangat lapar, pemuda tersebut tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh ulama tersebut. Setelah kajian tersebut selesai, semua jamaah pergi meninggalkan masjid itu. Pemuda tersebut pun bersandar di tiang masjid. Lalu ada seorang wanita berhijab dan memakai cadar menemui ulama tersebut. Mereka berbincang-bincang sejenak. Lalu ulama tersebut melihat sekeliling masjid dan memanggil pemuda tersebut. "Apakah engkau sudah menikah?" tanya ulama tersebut. "Belum," kata pemuda itu menjawabnya. "Apakah engkau ingin menikah?" Pemuda tersebut pun diam saja. Sampai 3 kali ulama tersebut bertanya kepada pemuda itu. Pemuda tersebut pun berkata, "Selain Allah, aku gantungkan hidupku kepada engkau. Sudah 3 hari ini aku tidak makan dan berpuasa. Mana bisa aku menafkahi istriku nantinya?" Dan ulama tersebut pun berkata, "Itu adalah wanita yang telah selesai masa iddahnya. Dia ditinggalkan suami sebelumnya dan ditinggalkan harta yang cukup. Dia takut akan fitnah atas dirinya kalau tidak segera menikah. Apakah engkau ingin menikah dengannya?" Singkat cerita, mereka pun dinikahkan pada menit itu juga dan pada hari itu juga. Lalu ulama tersebut pun memperbolehkan mereka pergi. Kemudian istrinya mengajaknya pulang ke rumah istrinya. Setelah melewati rumah yang berdekatan dengan masjid, dia pun kaget karena istri tersebut menuju rumah yang tadinya ingin ia curi makanannya. Kemudian ia menuju dapur untuk mengambil makanan. Dia pun kaget karena masakan yang dia masak telah digigit dan terjatuh. Seketika itu istrinya pun berteriak, "Siapa yang memakan terongku?" Suaminya pun mendekati istrinya, lalu menceritakan kejadian yang telah ia lakukan. Istrinya pun berkata, "Engkau meninggalkan segumpal makanan yang haram. Kemudian Allah memberikan kamu makanan, panci, rumah beserta pemiliknya kepadamu." Subhanallah, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa Allah akan membalas segala yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Dan dari pemuda ini,
kita bisa belajar bahwa walaupun tidak ada seorang yang mengetahui apa yang kita lakukan, ada Allah yang melihat dan mengawasi kita. Maka tanamkanlah rasa diwaspadai oleh Allah, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang tercela. Semakin dekat dan mengenal Allah, maka semakin besar rasa takutnya. Pantas saja para ulama sangat takut kepada Allah karena mereka sangat mengenal siapa Rabb mereka. Ini sejalan dengan hadis Nabi yang berbunyi, "Ittaqillahi haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasani." Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takutlah engkau kepada Allah di mana saja, dan ikutilah kejelekan dengan perbuatan baik. Niscaya hal itu akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik." Semoga dengan kisah ini kita bisa terketuk pintu hatinya dan bersama-sama memperbaiki iman kita. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.